Saya akan mulai live malam hari ini. Udah 2000 aja yang nonton. We'll start from IHSG dulu. Seperti biasa, I will start from IHSG. Dan ada beberapa data yang dari Amerika yang bisa dibilang bagus tapi nggak bagus, nggak bagus tapi bagus ya. Oke, aku start dari IHSG dulu ya. Jadi IHSG-nya ini bentuknya kayak gini. Menurut aku ini sangat normal sekali, langsung aja dikasih jawabannya gitu. Jadi nanti kalau ada yang nanya lagi kalian bisa bantu jawab juga ya. Ini sangat normal sekali, dimana kalau dibandingin dengan bursa negara lain, misalnya ya kita coba bandingin dengan Amerika. Aku mau kasih satu garis batas atau garis ini tuh menjadi batas psikologi sebenarnya. Ini level all time high-nya dulu yang susah dijebol warna merah. Nah ini di bursa yang lain juga ada kayak gitu. Ini di Amerika tuh garisnya batas di sini nih, di 18644. Ini Nasdaq, dia belum dijebol ke atas. Nah terus kemudian kita lihat Dow Jones, ini juga dia baru aja jebolinnya tuh sekitar tanggal 16 September kemarin, jelang The Fed mau turunin suku bunga di 18 September. Sementara Indonesia ini udah jebolin garis merah itu. Jadi aku bikin simple aja. Kalian nonton di Igoy ya. Kalau nggak nonton di Igoy nggak kelihatan garis merahnya apa. Ya jadi kalau kalian perhatiin tadi aku taruh garis merahnya IHSG itu di sekitaran level 7436 di area ini. Jadi teman-teman perhatikan kalau di US itu Dow Jones baru breakout garis merah ini atau level all time high-nya itu pada September 16, ini dari 16 Agustus dia udah breakout IHSG. Ternyata efek dari saham apa, kalian sudah banyak yang tahu lah ya, aku sudah sering bahas ini. Efek dari saham brand yang dari tanggal 9 Agustus kemarin atau 6 Agustus ini mulai menguat. Sebenarnya tidak hanya brand yang menguat dari tanggal 6 Agustus, waktu itu ada banyak saham lain termasuk saham perbankan juga. Dimana The Fed mulai mengumumkan akan menurunkan suku bunga sekitaran awal Agustus, dan juga ada meeting Jackson Hole yang mengumumkan akan nurunin suku bunga di 18 September kemarin. Nah, jadi perhatikan ini sebenarnya perbankan itu naiknya nggak terlalu signifikan. Yang naiknya signifikan ini brand. Dan kemudian kita bisa bilang ya, singkat cerita IHSG itu naik banyak dari periode-periode sebelumnya juga ya, dari sini ini nih tahun 2024 dan 2023, sebelum 2024 ini naik banyak. Ini juga karena brand AMMN, ada beberapa saham-saham seperti itu ya. Ini AMMN juga naik tinggi, market cap-nya lumayan tinggi. Terus ada DSSA juga ya, yang naiknya lumayan tinggi. Terus kemudian ada BIAN atau Bayan Resources. Jadi kira-kira 4 saham ini di tahun 2023 kemarin terutama ya, ini menjadi pendorong IHSG. Maka dari itu nggak heran kalau kalian melihat, oh kok gerakannya nggak terlalu relevan ya dengan gerakan bursa lain gitu. Kenapa IHSG naiknya kayak banyak banget? Sebenarnya dari beberapa saham ini. Nah kalau tidak ada saham-saham itu, kira-kira IHSG itu gerakannya bakalan kayak gimana kalau nggak ada brand aman dan juga Bayan Resources di 2023 kemarin, dan juga brand di 2024 kemarin sempat naik tinggi ya. Kalau nggak ada brand yang naik tinggi kayak gini, ini IHSG sebenarnya nggak akan breakout seperti ini. Mungkin gerakannya kurang lebih sama dengan bursa Amerika yang masih menguji level all time high-nya sekitaran level 7.421-an, sekitaran area ini ya. Jadi menguji area ini, dan dia tuh cenderung nguji area ini garis merah yang tadi saya bahas. Kok saya heran nih, chartnya hilang terus garisnya beberapa kali. Ya, jadi menguji area ini kalau nggak ada brand itu dia bakalan gerakannya kira-kira kayak gini. Ya mungkin ya seperti inilah, kayak garis hijauku ini. Kesimpulannya sebenarnya gak usah terlalu pusing IHSG bagaimana. Nah kita lihat saham per sahamnya. Nah kemarin itu aku udah bahas tentang beberapa saham big banks. Beberapa teman di sini bilang gak usah dibahas lagi, tapi ada yang bilang dibahas lagi, dan ada yang masih takut atau masih khawatir. Aku akan pastinya masih bahas lagi dan akan bahas secara garis besarnya saja. Ya jadi secara garis besar saham-saham perbankan dan saham-saham blue chip lainnya
ini dalam jangka menengah panjang trennya masih akan bagus. Di depan saya ini ada chart saham BCA. Nanti secara khusus juga saya akan bahas saham BRI yang menjadi pertanyaan banyak orang. Dan BCA ini sebenarnya patternnya, ini pattern yang sangat bagus sekali. Breakout dari garis merah ini, langsung aja lihat ke Igoy karena di Tok di YT aku nggak share chartnya di sini ya. Perhatikan di sini, ini breakout dari garis merah ini BCA, this is very beautiful breakout. Selain fundamentalnya yang juga sebenarnya paling strong dibandingkan dengan the big bank lainnya ya, aku sih ngelihat paling strong di sini. Nah ini perhatikan di sini, sebentar ya. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini kalau kalian tahu, ini pattern bunny hop ya. Aku kasih nama sendiri sih bunny hop di super trader, strategi super trader aku. This is very beautiful pattern. Tapi sekali lagi, ini adalah proyeksi untuk jangka menengah panjang. Menengah itu sekitaran 6 bulan, jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, kira-kira proyeksi targetnya ke arah berapa? Sebenarnya aku lebih suka menyebut projection, bukan target. Nah, projectionnya untuk BCA ini dalam rentang waktu sekitaran 6 bulan itu menuju ke arah 11.875 sampai 12.000. Loh, kok lama sih? Ya, nggak usah cepat-cepat lah ya ngasih projection biar nggak FOMO. Nah, di dalam jangka pendek sangat wajar sekali jika terjadi koreksi apapun, penyebabnya apapun, isu atau penyebab yang dihembuskan. Karena perhatikan di sini sudah naik 1, 2, 3, 4 candle, terus kemudian turun lagi di tahun 2022. Demikian pula perhatiin gambar di Igoy ya, di Igoy, hanya di Igoy ini gambarnya di 2023 November, Desember, Januari, Februari, Maret ini naik sampai 2024 terus turun lagi 2 bulan berturut-turut. Nah, sekarang ini udah naik 4 candle berturut-turut dan arahnya sih memang masih akan naik, tapi ada kemungkinan dia akan ada normal retracement atau normal correction dulu di bulan September dan bulan Oktober ini. Wah, benar ya kalau gitu September, Oktober itu jadi bulan bottom. Artinya jadi bulan dimana pasar saham harganya turun. Jangan-jangan apakah ini persiapan dari window dressing? Sebenarnya sekali lagi saya tidak terlalu memikirkan apakah akan terjadi window dressing atau tidak, tapi kita ngeflow ya, mengikuti apa yang sebenarnya sedang terjadi di market saat itu. Jadi kalau kemarin peluangnya di bulan Agustus, biasa Agustus market turun. Tapi karena ada pengumuman debat mau nurunin suku bunga di September tuh munculnya di Agustus, ya kita manfaatkan kesempatan di bulan Agustus itu cenderung menguat, ya kita masuk di situ di awal Agustus. Sekarang sudah waktunya profit taking. Nah, jadi ini sebenarnya kata-kata saya ini juga sudah merangkum apa yang terjadi di market saat ini untuk saham-saham perbankan besar. Most likely ini karena profit taking untuk saham BCA dan BRI, BMRI dan BBNI. Nah, mungkin kalian melihat bahwa koreksinya untuk saham BCA ini tidak terlalu signifikan. Memang BCA ini agak-agak capek antrinya secara chart, secara fundamental dia bagus, tapi secara harga saham ini satu-satunya perbankan yang kemarin jebol MA 200-nya tuh cuman kayak nyenggol-nyenggol doang, dan ini udah terjadi berkali-kali. Untuk perbankan yang lainnya, semua perbankan tuh udah breakdown dari MA 200 kemana-mana, ini cuman jebolin sedikit. Jadi kayak secara teknikal dia juga paling kuat. Maka dari itu sih aku punya BCA dari modal tahun berapa ya, aku lupa, 2021 atau 2022, kayak 2021 deh. Itu aku nggak jual-jual lagi karena susah banget dapat barang murah gitu. Jadi kalian nggak usah takut gitu kalau BCA ada turun. Jadi makin, terutama buat yang belum punya barang ya, makin turun tuh sebenarnya makin kesempatan untuk kamu bisa masuk. Sekarang valuasinya udah agak tinggi, cuman kesempatan untuk masuknya juga masih kesempatan untuk naiknya itu upside-nya dalam jangka panjang masih oke. Sabar, mungkin dalam 1-2 hari barangkali dapat di 10.500 weh, masa 10.500, di 10.500 itu beautiful numbers gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan nggak dapat di area itu, aku menyarankan kalian sebaiknya tetap punya, karena meskipun
perbankan itu beberapa hari ini turun, tapi ke depan, dalam setahun ke depan ini arahnya masih naik. Bahkan tidak hanya sektor perbankan, tapi berbagai sektor yang lain. Semoga sudah cukup menjawab apa yang menjadi kegalauan kalian. Aku akan membahas BBRI, tapi nanti setelah aku bahas yang 3 lainnya. Bank Mandiri secara valuasi tinggi dan secara harga saham saya sudah berkali-kali menyebutkan bahwa dia naik sekitaran 300% udah paling tinggi ya sejak bottomnya di pandemi 2020 kemarin. Kenapa pakai bottom 2020 ya? Bottom ya, kalian kalau nggak paham teknikal ya susah. Aku ceritanya, aku kasih lihat gambarnya aja. Nih bottom tuh namanya bottom tuh pas abis anjlok-anjlokan dalam terus mulai bentuk V. Nah ini bottom besar. Kenapa nggak ambil dari 2008? Aduh kejauhan saya gitu ya. Jadi dari patokan saya selalu dari pandemi 2020 karena itu bottomnya di Maret April sampai sekarang. BMRI ini sudah naik yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada BCA. Dia bisa mencapai hampir sekitaran 300%, atau artinya kamu kalau taruh duit di saham Bank Mandiri sekitaran di angka 1.800 di Maret atau Mei 2020 kemarin, ini tuh sekarang uangmu udah berlipat 4 kali, correct me if I wrong ya, hampir 300% tuh artinya 4 kali kalau nggak salah. Nah, jadi valuation udah tinggi, dan perhatiin BMRI ini dia belum break all time high-nya, sekarang lagi kena resistance lumayan kuat. Jadi perkiraan di bulan September dan Oktober akan ada normal correction buat saham Bank Mandiri. Ingat-ingat, gak usah pakai stres, gak usah pakai takut. Di April dan Mei 2024 pernah terjadi seperti itu. Nah, September dan Oktober akan terjadi lagi, tapi tidak sedalam ini. Just normal correction aja. Tidak sedalam ini tuh sampai angka berapa? Kalau sampai level, aku buka di daily dulu. Kalau sampai ke level 6.600 ya itu justru sebenarnya kesempatan buat kalian yang belum punya barang, meskipun secara valuation enggak murah lagi gitu ya. Nah, jadi ini diingat-ingat ya. Jadi teman-teman semuanya yang punya, apalagi punya modal bawah, gak usah panik, gak usah takut. Kalau yang punya modal atas, sebenarnya ya aku saranin strateginya bukan lamsam, bukan hajar beli banyak, tapi belinya tuh nyicil-nyicil gitu loh, dikit-dikitnya, gak usah pakai perasaan, gak usah pakai ngelihat harga juga. Jadi dikit-dikitnya tuh lebih secara konsisten. Ya, jadi lebih secara konsisten atau lebih secara sustainable ya. Dikit-dikit itu artinya gini, kamu mengalokasikan sebagian uangmu, misal punya penghasilan sekian, kamu sisihkan untuk investasi, memang untuk misalkan hari tua, pensiun atau gimana gitu ya. Jadi belinya tuh dengan nominal yang sama. Kalau pas turun kamu akan dapat lotnya lebih banyak, kalau pas naik kamu akan dapat lotnya lebih dikit. Ada di buku aku yang biru ini, tapi gak usah beli bukunya, gak apa-apa. Lo kok gitu sih? Kan udah aku ceritain ya. Prinsipnya sih kayak gitu. Buku ini tentang DCA sebenarnya, buku aku yang biru nabung saham sekarang ini. Anyway, ya, aku lanjut bahas BBNI. Oke, BBNI ini masih on track di uptrend, jangka menengahnya dia masih ketahan di support jangka menengahnya. Ini bisa dibilang kena MA20 berkali-kali, ini nurut sama MA20-nya. Kalau aku tarik satu garis, lihat ke Igoy ya sayang, di tok-tok yang di YT gak kelihatan ya. Nah, perhatiin di sini saya. Nah, ini ketahan di area support ini, terus tapi kemarin jatuhnya volume tinggi. Jadi sebenarnya BBNI ini masih bisa turun lagi, masih bisa jatuh lagi. Kalau kalian nanya BMRI, Bank Mandiri, BBNI itu masih ada potensi correction. It's very normal. Kenapa? Karena naiknya juga udah ketinggian. Ngelihat dari monthly chart itu paling gampang sebenarnya ngelihat ketinggian atau enggak. Ya, ini 4 bulan naik berturut-turut. Perhatikan aja dari historical. Setiap 4 atau 5 bulan naik berturut-turut pasti akan ada merahnya 1-2 bulan ke depan. Ini contoh lagi nih, di Januari 2022 sampai dengan Mei 2022 itu naik terus. Di Juni ini turun ya, it's very normal gitu, it's very normal. Yang kalian investasi jangka panjang di harga berapapun kalian gak usah takut. Loh tapi aku belinya harganya atas loh Miss, di 56, atau dulu punya di harga 59. Udahlah gak apa-apa lah, cincai aja, gak usah terlalu perfeksionis kalau mau investasi.
Lihat di Igoi ya, kenapa aku bilang kayak gitu. Karena paling dia akan turun sebentar, dikit abis itu naik lagi. Apa nggak dijual dulu, di buyback lagi di bawah? Hati-hati, kamu bisa nggak dapat barang. Ini awal bull market loh. Ya, jadi bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Sekarang lagi masa-masa skepticism. Nah, sekarang saya akan ke BBRI. Sebentar sebelum saya bahas BBRI, saya pengen tahu teman-teman di sini siapa yang punya BBRI, tulis BBRI. Ya, jadi hari ini saya sebenarnya ada beberapa hal yang saya ulang dari penjelasan saya kemarin, tapi saya kemas berbeda ya, jadi angle-nya beda. Kalau kemarin saya banyak membahas dari segi makronya, poin 1, 2, 3 profit taking karena ini. Sekarang saya bahas dari segi teknikalnya dan psikologi untuk harga sahamnya udah ketinggian atau belum. Tentang China stimulus nanti aku akan bahas lagi ya, mungkin dari angle yang berbeda. Oke. Oh, ternyata banyak juga. Lionel Ekes bilang BBRI turun cuan hilang. Oke, sebelum saya membahas tentang BBRI secara khusus, saya mau share tentang mindset investing and trading. It's very important. Halo Pak Hermanto. Avianya naik, Pak. Saya barusan lihat tadi, Pak. Oke, jadi saya izin matiin komennya dulu ya. Thank you Pak Hermanto udah nonton. Wah, ini bos Avian nonton nih. Oke, aduh jadi deg-degan aku. Oke, aku mau jelasin tadi tentang konsep investing dan konsep trading ya. Investing versus trading. Kamu mesti bisa bedain itu. Jadi jangan masuk ke pasar saham just ikut-ikutan aja sembarang. Misalnya nih beli ini aku ikut-ikutan, siapa beli itu ikut-ikutan. Tapi kamu harus paham bener purpose-nya beli satu saham itu untuk apa. BBRI itu bukan saham yang cuman buat trading aja. Kadang-kadang ada kesempatan untuk trading. Aku akan kasih lihat nanti kesempatan trading BRI itu gimana. Tapi BBRI ini juga satu saham yang sebenarnya very beautiful untuk investasi jangka panjang. Fundamentalnya dalam jangka pendek agak-agak slow down dikit, tapi itu sebenarnya nggak apa-apa. Teman-teman yang ada di YT, yang ada di TokTok, boleh ke Igoi untuk nanti bisa lihat chartnya. Aku akan share chart BBRI. Ya, buat kalian yang punya BBRI, sebenarnya aku mau share dikit. Belakangan ini kinerja saham BBRI itu memang mengalami tantangan. Nah, salah satunya adalah JP Morgan yang memberikan ulasan atau memberikan satu downgrade ya, rekomendasinya dia overweight dan memberikan downgrade menjadi netral untuk BBRI ini. Nah, jadi JP Morgan ini memprediksi bahwa saham BRI ini masih akan fluktuatif 3-6 bulan ke depan. Tapi berpotensi membaik dalam jangka waktu 12-18 bulan ke depan. Aku mau kasih tahu kalian satu clue. Apakah kata-kata big money selalu bisa diikuti? Saya punya prinsip ketika investing mengikuti pola pikir big money, yaitu ketika investing yang dilihat fundamental, pangsa pasar, bisnis model, management, profitability, valuation, dan yang terakhir saya tambahin sebenarnya ngelihat chart, timing, pakai strategi super investing. Tapi apakah berita-berita kayak gini, upgrade downgrade-nya saya pakai untuk pengambilan keputusan? Jujur kata, tidak. Beberapa waktu yang lalu saya coba cari beritanya ya. Oke, saya coba cari beritanya buat kasih tahu Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalian bisa bantu aku. Beberapa waktu yang lalu ada satu lembaga yang di downgrade oleh lembaga internasional. Indonesia tuh di downgrade oleh lembaga internasional. Gara-gara katanya pesimis, lihat nanti APBN Indonesia ke depan gimana ya? Nanti kalau makan siang gratis itu bakalan merugikan Indonesia nggak ya? Siapa coba? Coba tulis di sini. Tahu nggak siapa yang ngedowngrade gitu? Nggak lama, nggak butuh berbulan-bulan, di-upgrade lagi. Aku lupa. Coba ditulis di sini, aku takut ngomong salah nanti dikira ini. Ya, aku takut ngomong salah gitu loh. Jadi perhatikan itu. Nah, ketika di ngomong kayak gitu, itu saham-saham di Indonesia gimana? Kalian pasti bilang, IHSG naik. Ya naik karena brand. Udah jangan ngomongin IHSG lagi. Saya ngomongin saham-saham di Indonesia gimana? Agustus naik. Kenapa?
Ada yang bilang Morgan Stanley, kayaknya siapa ya, aku lupa sih. Bukan JP Morgan, ya. Waktu itu naik, yang diperhatiin apa sih? Yang diperhatiin sebenarnya ada yang bilang Morgan Stanley, aku lupa ingat. Banyak yang bilang Morgan Stanley ini, tapi lihat aja beritanya. Nah, yang diperhatiin tuh sebenarnya apa sih? Kalau beli saham buat investasi ke depan, yang diperhatiin itu sebenarnya analisis forward looking. Ke depan itu bakalan bagaimana? Udahlah, tak singkat aja ya, kamu gak usah pusing naik turunnya saham dalam jangka pendek. Udah dikasih tahu, abis The Fed turunin suku bunga di 18 September, saham tuh bakalan turun. Itu normal. Nah, kemarin kalau masih ingat, tulis di sini, ingat, saya sempat ngomong waktu itu turun mungkin nggak pas di tanggal 18 atau 19-nya, tapi beberapa hari kemudian di tanggal 19-nya waktu itu beberapa saham masih naik ya, kayak beberapa saham perbankan tuh masih naik, BBRI juga naik, tapi kemudian beberapa hari baru turun gitu loh. Ingat ya. Jadi kesimpulannya ya, sekarang ini mereka lagi profit taking. Ya, ini Morgan Stanley, dia bilang Morgan Stanley, oke ya, itu profit taking gitu loh. Oh, profit taking dengan alasan apa? Sebenarnya nggak salah kalau bilang mau ngomong China tuh ngomong cungkuo terus totok banget gitu. Sebenarnya nggak salah kalau ada yang bilang China itu memberikan stimulus dan itu berdampak pada banyak duit asing pindah ke sana, itu nggak salah. Tapi kalau dilebih-lebihkan, mengatakan bahwa ini bakalan bikin Indonesia jadi crash loh, kok kayaknya enggak ya? Kok kayaknya enggak? Kenapa? Karena Indonesia, Malaysia, dan negara berkembang lainnya dengan diturunkannya suku bunga The Fed ini, instrumen investasi di Indonesia tidak hanya saham, tapi juga obligasi dan bahkan investasi di sektor realnya itu menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena mata uang Indonesia menguat. That simple, semudah dan sesimpel itu. Tapi ada yang bilang di sini, Miss, harusnya tuh jual dulu BRI-nya. Gini loh, say, aku mau kasih tahu. Tadi kan aku kasih tahu ya, BRI itu lebih ke saham investing daripada saham trading. Nah, belakangan ini ada keluar kesempatan trading, ntar aku cerita. Sekarang aku cerita tentang investing dulu. Investing tuh mindsetnya, kamu beli perusahaan, hold, dapat dividen, perusahaan menghasilkan laba, dapat dividen lagi. Kalau harga sahamnya naik, itu namanya bonus, portfolio gain. BRI ngasih dividennya nggak gede, ya ekspektasinya harga sahamnya bisa naik jangka panjang. Nah, kalau ada fluktuasi jangka pendek buat investor, biarin aja. Kalau kamu berasumsi harus perfeksionis, pas naik kudu jual beli di bawah, itu namanya trading. Dan konsekuensi, kamu harus terima konsekuensi kalau pakai cara kayak gitu terus. Konsekuensimu adalah bisa hilang barang. Dimana kamu merasa ini puncak dan beli di bottom, ternyata cuman turun seantero terus naik lagi. Sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Karena retail itu banyak yang gak bisa ngebaca timing. Boro-boro ngebaca timing, ngebaca chart, prinsip trading, prinsip investing aja nggak bisa bedain. Jadi maksudku, kalian jangan spekulasi di sini, jual nanti berharap turun lagi di bawah, berharap di sini ntar kalau nggak dapet kecewa, stres. Gak usah kayak gitu. Weh, simple aja lah, BRI itu gak usah pusing, biarin aja. Nah, kalau punya duit lebih, mau di tradingin, boleh di account yang terpisah, mau trading BRI atau saham yang lain, silakan. Size-nya, piramidanya di bawah cash gede, investing, baru trading high risk. Size-nya harus lebih kecil daripada yang investing masuknya bertahap, meskipun gede nggak langsung masuk semua. Yang di TokTok, yang di YT silahkan ke Igoy untuk bisa melihat chartnya. Oke ya, jadi ada yang bilang Fandi Rizal, ya Miss mestinya BRI jual dulu. Gak apa-apa Fandi, gak usah kayak gitu Fandi, santai aja Fandi ya. Kok jadi teriak-teriak histeris? Santai aja ya. Oke, Pani naik terus, sabar saya. Oke, mari kita lihat di sini. Makanya gak usah teriak-teriak histeris BRI turun. Oke, kalau tadi saya sudah cerita tentang BRI untuk investing, sekarang saya mau cerita BRI untuk trading. Nah, jadi
BRI untuk trading itu bagaimana? Aku ngelihat ini tuh jadi volatile banget loh saham BRI, saham banking dulu tuh nggak kayak gini. Nah, volatile banget tuh, naik turunnya luar biasa, lumayan banget naik turunnya. Biasanya kita malas trading saham-saham big banks, tapi saat ini kita BRI kayaknya kita mau watch untuk trading. Kenapa? Karena turunnya, nah, garis kemiringan tren ini kita perhatikan. Ini jatuh dengan kemiringan lebih dari 90 derajat. Kalau 45 derajat itu kira-kira kemiringannya segini. Nah, ini jatuhnya pelan-pelan. Kalau miringnya begini pelan-pelan. Tapi ini miringnya tuh lebih dari 90 derajat. Jadi miringnya tuh luar biasa sebenarnya. Dan hari ini jatuh dengan volume transaksi besar. Jadi kemungkinan BRI masih bisa turun sampai berapa? Kita memperkirakan bisa sampai 4.800. 4.990 atau 5.000 ini sebenarnya sudah support. Tapi di area 4.800 ini support yang lebih kuat. Karena BRI hari ini volumenya masih gede, buangannya masih lumayan gede, ya. Jadi teman-teman yang mau ngeliat chart bisa ke Igoy ya, yang di YT, yang di TokTok bisa ke Igoy, ya. Jadi perhatikan di sini, kita antisipasi sekitaran level 4.790 atau 4.800 dan level 5.000 di sini kita mau watch untuk trading buy on weakness BRI. Meskipun sebenarnya BRI ini saham investing, kalau kamu mau tradingin, aku saranin sih dipisahin akunnya dan tetap harus punya yang buat investing dulu. Terus pertanyaannya, yang investing itu sebenarnya idealnya masuk di angka berapa? Ya kita ngitung waktu itu fair value-nya dengan metode kita sendiri ya. Itu sekitaran 4.600-an. Sekarang sebenarnya udah di atas fair value. Jadi kalau misalkan dapat di 48 atau dekat-dekat area itu ya, itu malah syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kan, ya dapat dekat fair value lagi istilahnya gitu loh. Nah sekarang yang mau investing kalian boleh nyicil-nyicil, yang buat trading wait and see dulu. Kalau M-Trade selalu nunggu pembalikan arah, enggak pas jatuh dengan merah tebel kayak gini. Sebelum saya lanjutkan ke saham yang lain, apakah BBRI-nya bisa dipahami dan cukup, coba tulis. Coba tulis di sini, cukup atau paham, tulis di sini. Star David Alpha itu BMRI, BCA, BRIS. BRI belum pulih, nunggu suku bunga turun drastis. Jangan dipaksa masuk dulu, nggak ada yang maksa. Investor itu masuknya pas di bawah, bukan pas di atas. BMRI, BCA, aku tahu itu institution darling, JP Morgan suka mereka. Tapi masa iya kalian mau ngeborong saham-saham yang ada di atas terus gitu loh? Nggak salah kalau misalkan mau beli BMRI, BCA ya oke, BCA is very good, very beautiful. Cuman ya gitulah. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut, aku mau bahas saham yang lainnya. Udah 15 triliun di pasar reguler. Net foreign sale 2,53 triliun, BRI net sale 2,78 triliun. Wait and see dulu, nggak usah takut, tenang aja. Saya nggak maksa kamu beli BRI. Kalau nggak mau beli itu ya nggak apa-apa. Mau beli BCA ya oke aja. Cuman aku kasih tahu aja buat yang takut-takut gitu loh. Oke? Oke, mari aku lanjutkan dengan update saham yang lainnya. Dan sebelumnya aku mau update dulu tentang kondisi makro Amerika. Aku pengen bahas saham yang lainnya sebenarnya. GDP final Amerika ini naik, tumbuh 1,4%, jadi 3%-an ya. Jadi naik 1,4%, jadi sebelumnya hanya tumbuh 1,4%, sekarang tumbuh 3%-an, dan ini sesuai dengan konsensus analis. Nah, kalau lebih tinggi dari konsensus analis, The Fed bisa menunda atau nggak terlalu agresif nurunin suku bunganya. Di bawah konsensus analis artinya perekonomian lambat, ternyata sesuai dengan konsensus analis, jadi nggak mengubah prediksi ya The Fed akan nurunin suku bunga gimana. Nah, initial jobless claim, pengangguran di Amerika, angka klaim penganggurannya itu turun dari sebelumnya 222.000 jadi 218.000 gitu ya. Yang diperkirakan akan naik ke 225.000 ternyata turun. Maksudnya gimana? Turunnya klaim pengangguran, yang minta dana sumbangan untuk para pengangguran ini loh. Ini tanda bagus buat ekonomi Amerika, tapi at the same time ini sebenarnya membuat inflasi Amerika tuh jadi agak tinggi. Nah, tapi perlu ngelihat data ekonomi lainnya ya. Bukan berarti kalau terus ekonominya membaik, The Fed tidak akan menurunkan suku bunga gitu loh.
perlu ngelihat inflasi secara keseluruhannya. Jadi kalau ada naik turunnya kayak gini, ini udah kita mesti lihat data yang lain juga. Intinya The Fed masih akan nurunin suku bunga. Dan yang kita nanti-nanti adalah FOMC meeting, itu sekitaran tanggal 6-7 November 2024. Hari ini ada meeting The Fed, tapi ini bukan FOMC meeting, bukan pertemuan resmi FOMC. Malam hari ini cuman membahas tentang prospek ekonomi, stabilitas keuangan, dan regulasi pasar tetap diperhatikan oleh banyak investor. Oke teman-teman, yang di Tok yang di YT bisa ke Igoy untuk bisa melihat chart. Nanti saya akan share untuk saham yang lainnya. Saya update dulu beberapa hal tentang makro. China memangkas suku bunga jangka menengah. Kemarin saya sudah bahas tentang stimulus dari China. Ini akan memberikan sentimen positif untuk harga komoditas seperti tembaga. Efeknya pada emiten AMMN MDKA. Disclaimer, bukan suruh beli saham ini. Terus batu bara itu yang terimbas ITMG Adaro dan PTBA, CPO, ada TAPG dan DGNS. Ini bukan recommendation buy. Timah ada saham TINS dan nikel yang terimbas positif. Itu ada Inco, NCKL, dan MBMA yang didorong oleh prospek peningkatan permintaan dari China ya selaku konsumen utamanya gitu. Dan China ini kasih stimulus nggak tanggung-tanggung, nilainya sekitaran 2.200-an triliun atau 2 kuadriliun lebih, dan juga buat pasar sahamnya diinjek 1 kuadriliun, 1.000 triliun. Untuk apa? Untuk buyback saham-sahamnya. Jadi kalau kalian lihat, wah ini banking turun ya, tapi emiten big caps yang lainnya bagaimana? Mari kita lihat emiten big caps yang lainnya. Yang pertama, mari kita lihat emiten big caps yang lainnya. Astra International. Apa kabarnya Mbak Asi? Astra International, oh ternyata dia gak kemana-mana saya. Ya, jadi yang di Tok yang di Igoy langsung, yang di Tok yang di YT langsung aja ke Igoy supaya bisa lihat chartnya ya. Jadi ini Astra International, dia naik dari garis merah ini, artinya dia sudah naik dari downtrendnya. Dan kalau aku boleh kasih satu garis lagi di sini, sorry ngomong saya agak cepat karena sudah terbiasa kayak gini. Nah ini udah naik dari sini, ini berarti udah nggak downtrend lagi, udah nggak sideways lagi, tapi mulai beranjak menuju uptrend. Uptrendnya pelan-pelan, alon-alon, gasnya pelan-pelan karena memang size-nya cukup gede. Dan sebenarnya industrinya itu juga lagi agak slow down, dia agak terdisrupsi oleh electric vehicle. Juga di dalam ASII ini ada anak usaha yang lumayan signifikan memberikan income buat ASII. Ada United Tractor yang sempat agak slow down juga, tapi sekarang sudah mulai recover, dan juga ada Astra Agro Lestari dan banyak bisnis lainnya. Nah, ASII ini singkat cerita dalam jangka menengah masih oke, dalam jangka pendeknya nggak ada sesuatu yang signifikan. Jadi dalam jangka menengah panjang sih sebenarnya masih menarik, secara valuation juga masih murah. Ya, jadi teman-teman, kita mau ngecek anak-anaknya ASII gimana. Ada United Tractors yang sudah menguat dalam jangka menengah sejak bulan Juni kemarin, dan dalam jangka pendeknya ini udah naik juga. Kesimpulannya United Tractors bakalan sideways dulu sebelum melanjutkan tren naiknya. Jangan buru-buru buy di area sekarang ini. Hati-hati, ini adalah area nanggung untuk profit taking dalam jangka pendek. Mari kita lihat sekarang, simak lagi anaknya ASII, ada Ali, Astra Agro Lestari. Lihat di Igoy ya saya, yang ada di Tok yang ada di YT. I'm so sorry I cannot share the chart with you. Oke, jadi lihat di sini. Ini Ali ada percepatan tren. Sejak kapan? Otomatis tangannya langsung ngegambar gini. And thanks to tim M-Trade yang sudah membantu untuk ngecekin terus tiap hari. Ya, sejak tanggal berapa ada percepatan tren? Tepatnya sejak tanggal 20 September kemarin. Ini naik dengan volume transaksi tinggi, dan ini mengkonfirmasi AALI masuk dalam periode uptrend. Jadi masih boleh hold, tapi teman-teman yang baru masuk di saham pertama, you have to be very careful. Belajar dulu, jangan asal hajar beli ya, karena tetap harus belajar. Tanggal 6 Oktober hari Minggu jam 7 sore, belajar yuk tentang trading, bagaimana caranya trading, dan ilmunya bisa dipakai di instrumen apapun selain saham. Belajar di daftarnya di emtrade.id/LIVE. Daftarnya di emtrade.id/LIVE. Oke ya. Jadi ketik di browser kamu emtrade.id/LIVE. Aku akan share tentang bagaimana basic trading, it's very important. Oke, terus
Jadi kalau kamu bisa ngebaca semua ini, kamu bisa ngerti USD mau kemana, instrumen apapun mau kemana, kripto mau kemana, itu kamu bisa baca. Nah, start belajar pelan-pelan ya. Kalau kamu nggak ngerti apa yang saya omongin, hari Minggu kamu harus ikut daftar di emtrad.id/LIVE. Terus kita mau cek lagi anaknya Astra International, ada Auto. Auto ini kabarnya bagaimana? Astra Auto Parts ya, di sini juga sudah mulai ada tanda-tanda recovery. Meskipun ini gasnya agak-agak mejen, gasnya agak-agak mejen di sini. Mejen itu bahasa Indonesia apa ya? Agak slow down lah, pelan-pelan ya, di 2270-an di sini ya. Ini supportnya just wait and see dulu aja. Kalau aku ngelihat AALI itu lebih prospektif, meskipun gerakannya juga slow melo-melo atau pelan-pelan. Nah, sekarang kita akan cek untuk big caps lainnya, apakah big caps lainnya ikut turun atau cuman perbankan aja. Mari kita lihat. Nah, nanti kita lihat ya, kenapa ya kok cuman banking ya. Nah, ini TLKM kemarin juga sempat turun. Lihat chartnya di IGOI ya saya, yang di Tok-Tok dan di YT. Ini kemarin TLKM sempat dibanting turun juga, tapi terus ditarik naik. Jam berapa sih kemarin ditarik naiknya? Kesel dia, udah pada takut dibantingin misalnya ya. Terus ditarik naik. Yuk kita lihat ya, kemarin dibanting turun. Nah, ditarik naiknya tuh di sore hari, jam 4 sore ya, di jam 4 sore. Kesimpulannya sebenarnya TLKM sendiri ini nggak ada buangan atau nggak ada bantingan yang mengubah trennya dia, sementara masih sideways sampai 3260. Breakout dari 3260 saya ganti warnanya merah karena angka 3260 ini buat TLKM signifikan. Ini menunjukkan tanda dia akan tren naik. Mari kita lihat lagi yuk emiten big caps yang lainnya apa ya. Kamu mau apa ya, big capsnya apa coba? Chart di IGOI ketutupan teks komen, tak matiin kok komennya, Pak Maman. Big caps apa lagi ya? ASI udah dibahas barusan, Gilbert. Udah, lihat di IGOI ada chartnya. Apalagi yang mau dibahas? Oke, move ke sektor. Aku ke emiten komoditi aja ya, komoditi dan saham-saham yang aktif. Ini saham apa kakak? Kayaknya udah mulai random semua yang nanya. Oh, LSIP, pada mau nanya LSIP. LSIP disclaimer loh ya, ntar dikira aku pom lagi. Hehehe. Bentar ya. Ya, LSIP cakep sih. Mtrade udah review buy itu dari harga 910 di tanggal 5 September. Mari kita lihat di mana di 5 September waktu itu udah agak-agak naik. Ada yang bilang oh telat, nggak telat. Kita viewnya bukan intraday, sekali lagi 12%, udah cuan 12%an, jadi tinggal ngehold aja. Kalau yang baru masuk sekarang ya level stop lossnya sekitaran 950 ya, asal siap dengan pembatasan risiko di area itu sih. Disclaimer, saya nggak suruh kalian untuk beli ini kalau nggak belajar dulu, nggak ikut Mtrade. Harus hati-hati. Kalian mulai aja belajar di Mtrade Start hari Jumat jam 7 Jumat lagi Minggu tanggal 6 Oktober jam 7 sore. Daftarnya di emtrad.id/LIVE. Aku langsung aja ke saham-saham yang aku pengen bahas. GJTL, Gajah Tunggal. Siapa punya GJTL di sini? Chart komennya udah aku matiin kok yang di IGOI. Kalian yang mau lihat chart di IGOI, daripada di Tok-Tok dan di YT malah gak kelihatan sama sekali. GJTL hari ini aktif, cuman masih sideways, wait and see dulu. Terus energi Mega Persada ini nyolong start sih ya. Kalau masuk di sini sih ini nyolong start sih energi ini. Karena ya sekarang masih sideways, posisinya masih sideways. Dan kalau ditarik garis downtrend line ini pas di resistance sebenarnya sekarang. Jadi kita nyolong start sebenarnya. Jadi mungkin bisa masukin ke watchlist lah ya. Oke. Terus disclaimer ya, hati-hati banget buat yang belum belajar. Oke.
Oke, sebentar ya. Saratoga. Oke, Saratoga kita lihat ya. Abis dia naik beberapa hari yang lalu, abis spin off Adaro. Ini saya udah cerita banyak juga ya. Spin off Adaro melepaskan ada divestasi, menjual AAI-nya yang memberikan income dan laba banyak buat Adaro, tapi Saratoga juga masih akan berinvestasi di situ, jadi masih akan diuntungkan juga ya. Jadi Saratoga ini masih potensial dan beberapa hari kemarin turun dengan volume transaksi normal aja. Jadi bisa masuk watchlist juga. Disclaimer buat teman-teman semuanya, di Mtrade sih udah ada review buy ya, terus MDKA di Mtrade juga udah ada review buy, entah kenapa gambarnya hilang semua. Oh ini ada nih, di Mtrade ada nih, dan udah breakout dari level psikologisnya 2500 yang nahan MDKA untuk naik beberapa kali di Juli, Agustus ada 2 kali di awal dan di akhir Agustus, dan ini baru breakout. Terus kemarin kita juga ada bahas TINS. Jadi emiten metals, ini TINS ini menarik ya. Dia 1, 2, 3 ini bentuknya apa? Kayak pattern apa yang saya bilang. Ini gambarku, aku nggak tahu kenapa hilang chartnya, kayaknya lagi oh ini muncul deh, dia loading lambat dia, Lola. Oke, jadi breakout dari area merah ini. Ini aku kasih gambar lagi, lihat di Igoy ya. Ini aku suka banget, buat yang udah ngikutin aku lama, M-Traders pasti tahu ya. Ini aku suka banget pattern yang kayak gini, kayak U-nya berkali-kali tapi U-nya tuh makin kecil dan makin naik gitu. Jadi yang belum punya tunggu retracement aja, mungkin sekitaran level 1075. Lagi-lagi M-Trade udah ada dong, dan udah posisi cuan sekarang. M-Trade bisa loss juga, tapi ya jangan terlalu euforia. Udah cuan 8-10%. Hari ini kita ada profit taking MBMA, terus ada ADMR, profit taking, terus Antam, profit taking, jangka pendek semua. Yang jangka menengah masih hold. BBTN kemarin kita cut loss dikit, yang buat trading cut loss 3%, masih oke lah ya. TINS kemarin ada profit taking 6-8%, buat yang jangka pendek, jangka menengahnya masih hold. Oke, jadi saham-saham metals masih menarik. Terus aku mau cek kalian nanya apa. Oh iya, ICBP, gimana kabarnya ICBP? Siapa punya ICBP? Tulis ICBP. ICBP, ICBP. Indomie seleraku. Invest 3 perusahaan. Kalau dividen cakep nanti harga sahamnya bisa turun loh. Mendingan belajar dulu deh di kelasnya ini, aku kasih gratis pakai URL ini tapi terbatas ya. CPO, calls, dan metals, pilih yang mana ya? Kalau buat trading sih aku mix di dia Grace. ICBP, oke, banyak yang punya ICBP. Weh, di M-Trade jangka menengahnya cuan 10-14%. Ternyata M-Trade ada juga jangka panjangnya ya. Dari tahun kapan ini 52-73%. Mari kita lihat ICBP. Apa kabarnya ICBP? ICBP ini sebenarnya satu angka yang sakral, itu sekitaran level 11.600 sampai 12.000. 11.600 sampai 12.000 ini ada angka level psikologis yang luar biasa kuat sebenarnya ya. Nah, sejak angka ini dijebol ke atas, ini gak kira-kira jebolnya gak pakai rem. Ini ngegas terus. Saran aku, tunggu ya sampai dia agak-agak slow down dulu. Nunggu retracementnya sekitaran level 1200-an. 1200 sampai 12.200-an. Syukur-syukur dikasih di 12.000 lagi. Kalau dia turun ke 12.000, jangan takut.
ya asal nggak ada volume aja jatuhnya. Kalau dia turun lagi di 12.000 itu kesempatan. Singkat cerita ICBP kayak gitu sih. Ini sebenarnya tim M-Trade ada kasih data ICBP lumayan banyak, tapi kayaknya dibahas di morning briefing besok aja ya. Jadi ada Pak Prabowo merubah subsidi energi menjadi bentuk tunai. Terus untuk retail dan consumer goods itu juga diberikan bentuk tunai. Itu tidak menutup kemungkinan kalau uang tersebut itu bakal dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga, dan salah satunya yang bakal diuntungkan kemungkinan ada ICBP. Aku kepengen bahas PANI. Siapa punya PANI di sini? Tulis di chatroom. Indofood belum dibahas ya. Indofood dulu atau PANI ya? Ini udah terlanjur ngomong PANI. PANI aja lah. Siapa punya PANI? Adrianto Wiliani. Wih, banyak punya PANI. Kalian cuan berapa persen? Tulis PANI cuan berapa persen? PANI. M-Trade cuan hampir 100% lagi, aku terharu. PANI itu kasih cuan buat kita 100% itu ini kali yang kedua. Dulu pernah yang pertama, sekali ini yang kedua. Ayo hijau, oke. Ya nggak semua bisa kebahas ya. Coba Pak Hermanto request Avia. Oh iya, ntar habis ini Avia ya aku bahas ya. 55% Avia, Cleo yang punya Pak Hermanto, kita bahas ya habis ini ya. Iya, PANI. Mari kita lihat PANI. Ini udah tinggal nge-hold sih. Baik hati kan? Baik hati kan saya? Baik hati kan M-Trade apa? Meskipun kita udah cuan nih, review buy udah cuan 100%, tapi kita gak suruh kamu buy ya. Kalau banyak orang yang kepengen buat nampung barang, biar cuan, ini buat nampung barang, buat profit taking, kita udah cuan, kamu buy, kasih rekomendasi baik, tidak ya. Jadi kita berusaha seobjektif mungkin, kita ada license dari OJK juga satu-satunya. Intinya PANI tinggal ngehold aja. Aku cuman mau pamer cuan. Dan kalau kalian mau tahu kenapa, the why ya, kita waktu itu review, ini ada fundamental technical, bisa dipencet di menu analisisnya di sini di M-Trade, ini lengkap sekali gitu ya. Ya jadi sebentar, mana tadi PANI? Wow. Udah 100% udah nggak usah beli. Pom-pom PANI kagak Adar sayang. Kalau aku pom-pom PANI, rekomendasiku saat ini adalah buy. Kamu tak suruh beli, tuku beli PANI. Rekomendasiku saat ini buat kalian yang nggak punya PANI, nonton aja ya, nonton aja. Oke? M-Trade udah cuan 100% secara review buy, dan kita mulai bersiap untuk profit taking. Oke, intinya sombong dulu, sombong berfaedah. Mau tahu cara belinya gimana? Hari Minggu tanggal 6 Oktober jam 7 sore nanti tak kasih tahu caranya gimana. Daftar di emtrade.id_live. Pemangkasan suku bunga di September itu bisa memberikan manfaat positif buat PANI, tapi aku nggak perlulah bahas sentimen-sentimen positifnya lagi, nanti dibilang pom-pom lagi. Oke, mari kita bahas AVI ya. Tadi ada bosnya lewat, kaget saya, langsung madek gitu. Ada Pak Bos lewat nih ya. PANI jangan beli lagi nih ya, licen di kan kalau baik hati aku bilangnya ojo tuku, kalau nggak baik hati kamu beli, kita buang barang. Jangan loh, kalau gitu yang profit taking, yang nampung barangnya M-Trader siapa dong? Yang nggak ngerti, wes gak usah, bukan urusan saya, orang saya nggak urusan sama kayak gituan. Oke, saya matiin komennya. Oke, saya akan cek Aviante BKW. Tadi ada Pak Bos nonton dan ada request teman-teman, boleh dong dilihatin, kasih lihat Avia ini ya. Ini secara tren besarnya ini memang masih turun, tapi dengan udah turunnya segini pasti ada discount valuation ya. Jadi secara tren gede ini dari garis trennya memang masih downtrend,
jangka pendeknya kita ngelihat udah mulai sideways, udah mulai stage 1, dan ada tanda-tanda dia akan breakout dari downtrend line-nya atau dari garis merah ini. Nah, jadi per hari ini sebenarnya dia mulai ada tanda-tanda breakout dari garis merahnya ini, juga dari MA 200-nya dia. Nah, apakah Avian menarik? Ya, kita akan mulai watch untuk saham ini ya. Karena size-nya juga lumayan gede juga. Kayaknya asing juga udah mulai ngintip-ngintip dengan The Fed mulai turunin suku bunga. Untuk Cleo sendiri, kita akan ngelihat untuk likuiditasnya juga apakah masuk untuk M-Traders, tapi intinya secara pattern di sini Cleo lebih menarik daripada Avian. Bukan ngepom-pom loh ya, ntar dibilang pom-pom lagi gara-gara ada tadi Pak Hermanto nonton kan, kalian minta jadi aku bahas. Jadi ada kemungkinan untuk Cleo ini otomatis tanganku bentuk ini ada kemungkinan dia akan membentuk cup with handle atau pattern bullish continuation dan bisa lanjut naik gitu ya. Disclaimer teman-teman, saya nggak suruh kamu untuk beli saham ini atau saham apapun, dan saya menyarankan kalian semua lebih arahnya buat belajar. Oke. Ayo Jo, buat yang udah cuan dan hilang barang untuk Pani, berarti belum teredukasi M-Trade Academy karena tidak kuat untuk hold. Waduh, terima kasih Pak buat testimoninya, menyentuh hatiku. Terima kasih sangat, dan apa yang kita lakukan semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman. Tapi kalau ada M-Traders yang tidak ikutan beli Pani, nggak usah stres, nggak usah tegang. Kenapa? Karena ya semua orang ada bagiannya. Saya kasih contoh. Saya nggak perlu sebut ya saham saya apa ya, saya nggak perlu sebut, tapi 2 saham multi baggernya M-Trade di Pani dan di Asri, Ellen nggak dapat loh. Kenapa? Karena duitku udah masuk di saham lain. Ellen cuan nggak? Cuan. Saya cuan di saham lain. Apakah sahamku yang lain itu cuannya sudah 100%? Belum. Ada 2 digit. Ya, ada 2 digit, tapi belum 100%. Perasaannya apa Ellen? Gitu. Perasaannya apa Miss? M-Tradersnya malah cuan cepek hun loh. Nggak apa-apa, seneng, ikut seneng. Yang bener loh, ya dulu PT, tapi sekarang ya just ikut happy aja. Kenapa? Karena saya udah tahu bahwa we cannot win them all. Kira-kira itu. Market loko gimana? Loko emas. Mari kita lihat emas bagaimana kabarnya, XAU USD. Oke, emas adalah investasi yang bagus untuk diversifikasi sebenarnya. Tapi saat ini aku bisa bilang harga emas itu agak ketinggian. Jadi perlu lihat ya. Ya, jadi perlu dilihat lagi. Ini agak ketinggian naiknya. Aku paling nggak suka beli instrumen apapun itu, mau saham, mau emas, mau US dollar, mau Bitcoin, yang chart monthly-nya udah bentuknya kayak gini. Karena biasanya kalau udah bentuknya kayak gini, dia bakalan bisa sideways. Ingat, yang miring-miringnya tuh udah tinggi banget kayak gini, ini bisa sideways. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Sideways tuh artinya akan ada normal correction. Jadi emas itu bisa nggak sih dia nggak bertumbuh? Mungkin ya, buat beberapa orang yang tidak melihat jangka panjang, dengan melihat emas hanya dari 2020 sampai sekarang, ini kayak, aduh ini investasi yang bagus banget nih, safe haven kalau naik. Kalau nggak naik, heaven apanya? ini di tahun 2012 sampai tahun 2019, ini ada 7 tahun dia nggak kemana-mana. Cuman ya saya sendiri mengikuti ya, harga emas secara rupiah itu terdongkrak oleh US dollarnya. Jadi 2012 sampai 2019 dia turun, US dollarnya itu naik, ada fluktuasi sehingga dia normalize lah ya, jadi fluktuasinya nggak terlalu tinggi. Nah sama, kalau kamu punya emas batangan dalam transaksi secara rupiah, memang sekarang emas antam juga naiknya tinggi, tapi sebenarnya naiknya tidak setinggi gold spotnya, harga emas secara USD-nya. Kenapa? Karena USD kan turun dibandingkan dengan rupiah menguat. Jadi menurut aku emas ini investasi yang bisa dibilang cenderung aman, tapi bukan memberikan return yang tinggi. Buat aku investasi yang memberikan return tinggi itu masih di pasar saham, kira-kira kayak gitu. Nah, aku kepengen banget bahas saham-saham yang lainnya. BBTN kenapa di-cut sih? Just trading aja, dia breakdown support aja kemarin gitu. Just breakdown support.
dengan volume transaksi lumayan tinggi. Kira-kira itu aja sih. Sedangkan kalau untuk investingnya masih oke. Oh, Java, ada yang bilang Java nih, aku kasih lihat ya. Java ini agak-agak lain. Ini agak lain nih, benar-benar agak lain. Ketika yang lain belum naik, dia kan naik sendiri nih, naik duluan nih. Nah, ini Java, cow ya, jangan sampai hold saham forever buat trading tanpa kamu ngerti timing. Ini Java ini justru malah lagi cow ini kebalikan, yang lain naik dia malah turun gitu ya. Jadi intinya lagi masuk stage 4-nya dia. Oke, Elsa sideways doang sih, masih wait and see dulu. Terus saham returnnya lebih bagus tapi resikonya juga gede say. Jadi tetap harus ada kamu market cash di instrumen lain. Bumi uptrend. Aduh, ngomong gimana ya? Mau ngomong bagus, ntar dikira pom-pom, terus kalian pada langsung buy. Bahaya gak sih? Bumi, PTBA, ini tuh uptrend. Sideways-nya potensial sideways sementara doang dan bisa lanjut naik lagi. Nggak ada rekomendasi suruh kalian beli ya. Sekali lagi, kalau di Mtrade ini udah ada beberapa saham yang lain dari batubara dan kita udah cuan luber-luber, cie sombong. Cuan luber-luber lagi. Ya, PTBA ini juga sama bentuknya, ada sideways kecil, terus ini juga ada sideways kecil, tapi kita tinggal ngehold. Jadi ya kalau nggak mau ke skip ininya sih, belajar deh di Trading Academy Mtrade ya. PTBA cuan 9-10%. Kira-kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya mau summary apa yang terjadi di market beberapa hari ini. Kalau Anda mengikuti saya secara continue dari, nggak usah lama-lama deh, nggak usah dari 2020, Anda mengikuti dari beberapa hari yang lalu aja, Anda kan bisa tahu bahwa mungkin dari Agustus ya, bahwa penurunan saat ini tuh udah terantisipasi gimana? Terantisipasi ya, The Fed kalau udah habis nurunin suku bunganya di 18 September, itu market bakalan agak slow down. Saham Big Banks udah naik banyak dari Agustus, bahkan dari Juli kemarin udah naik banyak. Nggak usah takut. Tidak usah takut. Portfolio menyala, maksudmu menyala hijau atau menyala merah ya. Jadi nggak usah takut. Saham-saham trading juga banyak yang masih oke, nggak ikutan turun. Jadi kita we just flow with the chart aja sih sebenarnya. Ilmunya di hari Minggu nanti, the how-nya. Today kita bahas tentang the what-nya semua. Tak kasih ikannya. Kalian kalau mau belajar cara mancing dan cara mengailnya, boleh daftar Mtrade Start tanggal 6 Oktober 2024 jam 7 sore ke emtrade.id_live. Daftarnya di emtrade.id_live. Thank you Ibu Jomela, thank you semuanya udah percaya Mtrade. Ya, jangan percaya Ellen aja, tapi percaya Mtrade. Ada info dari titipan dari HR kita, ada lowongan untuk growth manager, pengalaman di industri edutech atau fintech, boleh juga edutech ya terutama. Terus kemudian yang kedua ada apa tadi, finance tax accounting manager ya. Just DM saya di Igoy ya, sebutkan nama posisinya dan minta syaratnya gimana. Terus kemudian yang ketiga ada finance and accounting officer. Saya nggak tahu tax juga, saya nggak begitu ngerti ini. Jadi tim saya yang urusin. Just diam aja. Bonus yang di detik-detik terakhir, bonus apa ya? Peneguhan iman invest. Saya percaya Ellen dan Mtrade. Terima kasih. Oh, bonus yang di detik-detik terakhir, aku mau kasih satu hal yang sangat penting sekali buat kalian. Yang aku mau sampaikan ini bukan sesuatu hal yang seksi, bukan yang bunga-bunga gitu ya. Aku cuma mau kasih tahu, ingat resiko dalam berinvestasi. Ellen cenderung otak kanan. Mungkin buat kamu yang otak kanan cenderung semangat, cenderung ngegas. Saya belajar dari pengalaman saya cenderung orang yang tipe hajar kanan daripada ngantri sebelah kiri. Dan sampai sekarang pun saya kalau beli saham selalu hajar kanan. Saya ngajarin anak saya beli saham juga hajar kanan. Boleh semangat, boleh hajar kanan, tapi harus hitung dulu dengan resiko yang terukur.
berawal dari kamu masukin duit ke saham itu harus dengan logika ngitung dengan otak neokortex, bukan dengan fear and greed dari otak mamal dan otak reptil yang serakah atau takut, kira-kira kayak gitu. Intinya ingat resiko, jangan gampang kena pom-pom, suruh beli saham ini itu jangan gampang kena pom-pom, investasi apapun jangan gampang kena pom-pom. Kalau misalkan, weh gue cuan segini miliar nih, dipasang di sosial media, aku habis masukin ke saham duit segini miliar, maaf ya, kayak gitu itu norak. Gak usah terpom-pom hal seperti itu. Aku habis untung berlipat-lipat loh, tadi cerita apa nih cuan sekian persen, yaitu M-Trade. Aku cerita kinerja M-Trade ya, bukan diriku sendiri gitu loh. Cuan berlipat-lipat, dan aku kasih tahu juga resikonya. Kok tadi aku cerita apa nih cuan sekian persen, aku kasih tahu jangan beli sekarang, udah ketinggian. Jadi kata penutup yang sangat penting sekali aku mau share buat kalian yang bertahan sampai detik-detik terakhir nonton ini adalah selalu ingat akan resiko, jangan gampang kena pom-pom, pakai neokortex, jangan pakai otak mamal atau otak mamalia doang. Langsung diperiksa di Dirjen Pajak. Oh, diperiksa. Ya, sebenarnya kita taat pajak aja ya. Apapun sesuai dengan ini. Maksudnya wis gak usah percaya yang kayak gitu-gituan. Percaya diri sendiri, kayak Warren Buffett bilang self-reliance, kalau Ray Dalio bilang punya principles. Oke? Tip beli saham apa besok Miss West, ikut M-Trade, start aja. Daftar di emtrad.id /LIVE. Ada grup nggak? Oh ada, kalau kamu daftar ini kamu masuk ke Wacom. Terus Ikoi channelku itu grup juga. Grupnya kita menghindari pom-pom. Oke ya? Bahasa Mbak Pepe, bosen. Dadah. Rekomen buku. Ini 3 buku. Aku lagi baca buku masih Warren. Aku baca buku ini bonus ya. Kalian pasti tahu kok yang udah ngikutin aku. Aku baca buku bukan pembaca buku cepat. Karena kerjaanku banyak juga, ngurusin anak-anak juga. Oke, aku share di Igoi. Bukunya di kamarku sih jauh. Cuman aku berusaha disiplin, pelan-pelan lah, mesti habis 1 buku dulu sebelum saya move ke buku yang lain, padahal udah beli banyak dia. Ya kalian tahu saya beli buku WB ini yang ini. Insight the Ultimate Money Mind, beberapa hal mudah dipahami, beberapa hal agak sulit dipahami untuk yang masih pemula di saham. Buku ini bukan buat pemula di saham sih sebenarnya, tapi untuk memahami pola pikir WP. Bosan kalian kalau yang masih pemula baca ini. Punya aku sekuritas, bagusnya berapa misal banyak sih? Maksimal 2 aja cukup, 1 buat trading, 1 buat investing. Share koleksi bukunya, waduh banyak lah. Dah, start dari M-Trade, start dulu. Selamat malam, salam profit, buku ramah di dompet, M-Trade start ramah di dompet gratis, dan ilmunya daging, aku pastiin daging. Dadah. Bukunya beli di mana? Di DM aku bisa, di Gramet juga ada. Anak sehat. Kemarin ternyata dia nggak berani itu di luar gara-gara hujan atau pintu balkon ketutup. Dadah semuanya, selamat malam. Dadah.